Selamat pagi Bu, perkenalkan Ibu, saya perawat Elsa. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu pada bayi Ibu. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau ada penyakit pada bayi Ibu ya Bu ya. Ini untuk waktunya kira-kira 10-15 menit Bu. Ini untuk prosedurnya nanti kita akan melakukan penimbangan, lalu mengukur lingkar tangannya juga, mengukur tingginya, dan juga kita melakukan pemeriksaan dari kepala sampai juga ke ujung kaki ya Bu ya. Iya, Bu. Bagaimana Bu, apakah bersedia? Bersedia, Bu. Baik, sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu. Baik, saya pinjam bayinya ya Bu ya. Setelah melakukan cuci tangan, beri penerangan, lalu buka bedong bayi dan buka popok bayi. Terus lakukan pemeriksaan kesadaran bayi komposmentis, lalu mengukur tanda-tanda vital, mengukur suhu tubuh bayi. Suhu tubuh bayi normal 36 derajat Celcius. Lalu frekuensi denyut nadi, frekuensi denyut jantung bayi normal 130 kali per menit. Lalu pernapasan bayi 100 kali per menit. Lalu mengukur antropometri. Yang pertama, menimbang berat badan bayi. Kita lakukan penimbangan. Berat badan bayi 3,2 kg. Lalu panjang bayi 55 cm. Lalu mengukur lingkar kepala (23 cm). Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lingkar dada bayi. Lingkar dada bayi 23. Lalu melakukan mengukur abdomen bayi. (22 cm). Selanjutnya kita lakukan pengukuran lingkar lengan atas bayi 13 cm ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada daerah kepala bayi. Yang pertama kita inspeksi bentuk kepalanya simetris, lalu bersih, kulit kepalanya juga bersih, ada rambut-rambut kecil ya. Lalu warna rambutnya agak kekuning-kuningan. Lalu kita palpasi ubun-ubunnya. Terus tidak ada benjolan. Lalu kita ke pemeriksaan mata. Matanya bersih, simetris. Lalu skleranya putih, warna konjungtivanya merah muda. Lalu kita kaji refleks korneanya, dekatkan objek, misalnya saya dekatkan tangan saya, ada refleks ngedip ya. Lalu kita kaji refleks cahaya, jadi saya berikan cahaya, pupilnya mengecil ya, ada refleks ya. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan telinga. Ini anggap saja ada telinganya ya teman-teman, karena di sini saya punya bonekanya yang enggak ada telinganya. Yang pertama kita inspeksi itu kebersihannya kedua lubang telinga.
lalu kondisi membran timpaninya. Jadi ini ibaratnya telinga ya teman-teman, saya lihat bersih ya teman-teman. Terus daun telinganya juga sejajar. Lalu kita kaji refleks tarlenya. Jika didengarkan bunyi yang keras, ini ada refleks ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke pemeriksaan hidung ya teman-teman. Ini nggak ada hidungnya juga. Ini kita anggap aja ada hidungnya ya teman-teman. Saya lihat, saya inspeksi dulu. Untuk kebersihannya bersih ya teman-teman, lalu simetris. Lalu kita kaji hembusan nafasnya. Ini terasa ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita lakukan refleks glabelar dengan mengetuk pangkal hidung dengan cepat, maka mata akan berespon dengan menutup dan rapat dengan cepat. Begini ya, ibaratkan di sini hidungnya ya teman-teman, ada refleksnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita lihat apakah ada cairan ataukah edema pada hidungnya. Ternyata nggak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Ini mulutnya ya teman-teman. Yang pertama saya infeksi dulu kebersihan mulutnya, dibuka mulutnya bersih ya teman-teman, bibirnya utuh, tidak ada kelainan. Lalu kita kaji routing refleksnya, sentuh pipi sepanjang sisi mulut. Ini kan mulutnya ya teman-teman, jadi di sini ada respon ya teman-teman, ada respon kepalanya mengikuti ya teman-teman. Lalu yang kedua, kaji setting refleks, itu sentuh bibir bayi akan berespon dengan cara menghisap kuat. Nah seperti ini ya teman-teman, kita sentuh ya bibirnya, terus nanti bayinya akan berespon. Lalu selanjutnya kita kaji gag refleksnya, stimulasi pada posterior paring dengan tube, maka bayi akan muntah. Lalu yang selanjutnya kita lakukan extrusion reflex. Jadi sentuh lidah dengan jari, maka bayi akan mendorong lidah keluar seperti ini ya. Jadi misalnya lidahnya di sini kita sentuh begini ya. Jadi nanti dia ada refleks begitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan leher. Ini nggak ada lehernya juga teman-teman bonekanya, jadi saya susah untuk mempraktekannya. Kita palpasi, ini ibaratkan lehernya ya teman-teman. Kita palpasi, tidak ada pembesaran kelenjar limfonya ya teman-teman. Lalu kita kaji tonic neck refleksnya, arahkan kepala bayi menengok ke arah salah satu sisi, sedangkan tangan dan sisi kaki lainnya fleksi. Jadi seperti ini, lehernya kita miringkan ke salah satu sisi ya teman-teman. Nanti ini kaki atau tangannya melakukan fleksi, jadi gerakan kayak menekuk gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lakukan reflecting refleks ya teman-teman. Jadi saat bayi miring ke salah satu sisi lain, ikut miring ke sisi tersebut, sisi yang lainnya ikut miring. Jadi misalnya kita memiringkan lehernya sebelah sini ya, yang jadi badannya juga otomatis ikut gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan paru ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita lakukan pemeriksaan paru-paru, pemeriksaan dada ya teman-teman. Yang pertama kita lihat pengembangan parunya simetris atau tidak. Ini pengembangan parunya simetris. Lalu suara nafasnya vesikuler. Lalu kaji pergerakan dinding dada. Jadi kita letakkan kedua tangan kita di dadanya bayi ya teman-teman. Simetris ya. Lalu kita lakukan perkusi di setiap sisi dadanya. Ini dadanya teman-teman, dada bagian atas dulu. Normal ya. Lalu kita lakukan
pemeriksaan capillary repilnya dengan menekan jari-jari dan lalu kita lepas kurang dari 3 detik, berarti normal ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan abdomen. Observasi, kita buka dulu bedongnya. Apa sih yang di bawah itu? Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen dan sistem pencernaannya. Yang pertama kita observasi dinding dan bentuk abdomennya. Ini abdomennya nampak cekung ya, tidak ada lesi, tidak ada luka. Lalu kita lakukan auskultasi. Ada tidaknya peristaltik ususnya. Tidak ada peristaltik usus ya, tidak ada bising usus ya. Lalu selanjutnya kita lakukan perkusi. Apakah terdapat asites? Jadi perkusinya dimulai dari area epigastrium menuju area abdomen bawah. Suara normal yang terdengar adalah timpani. Suaranya timpani ya, normal ya. Lalu selanjutnya kita kaji tergolong kulit bayi dengan cara mencubit abdomen bayi. Normal ya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genitalianya. Lalu yang pertama kita inspeksi kebersihan genitalianya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genitalianya. Yang pertama kita inspeksi kebersihannya. Bersih ya. Terus jenis kelaminnya laki-laki ya. Testisnya sudah turun. Lalu letak uretranya di ujung penis. Lalu selanjutnya kita kaji letak meatus uretranya pada bagian posterior. Mana ketina deh. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tulang belakang. Maaf ya dek. Tulang belakangnya normal ya, tidak ada kelainan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan anus. Kita lihat apakah ada lubang anus atau tidak. Terdapat lubang anus ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita lihat kebersihan kuku bayi. Jari-jarinya simetris ya. Jumlah kuku dan jarinya utuh. Lalu kita kaji refleks grabnya atau menggenggamnya. Apabila telapak tangan atau telapak kaki bayi disentuh, maka akan memberikan reaksi fleksi atau menggenggam. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti berefleks begini, menggenggam. Normal ya. Ini karena di boneka jadi dia tidak bisa. Selanjutnya kita lakukan refleks. Kita kaji refleks Babinski-nya, lalu kita berikan tekanan yang kuat tapi perlahan pada ibu jari yang dimulai dari tumit. Jadi begini ya, ini umpamakan ibu jarinya menyusuri bagian lateral telapak kaki kayak gini. Jadi diginikan ya, ditekan perlahan. Respon bayinya dorsofleksi ibu jari dan mengembangkan ibu jari dan jari-jari lainnya seperti kipas. Jadi refleksnya seperti ini. Berarti normal ya. Lalu selanjutnya kita kaji refleks merangkaknya. Jadi bayi kita tengkurapkan, bayi akan maju secara perlahan seperti merangkak. Seperti ini kita tengkurapkan. Ada refleks ya. Lalu selanjutnya kita kaji refleks galansnya. Jika bagian sisi punggung sepanjang spina disentuh, maka pinggul bayi bergerak ke arah sisi. Mohon maaf tadi posisinya masih begini ya. Ada refleks ya.
Lalu selanjutnya kita kaji refleks moronya. Kita kagetkan bayi, maka bayi akan memberikan respon berupa ekstremitas, ekstensi, dan abduksi dengan cepat, kadang seperti menangis. Jadi kita kagetkan bayi seperti gini ya. Ada refleks ya. Selanjutnya kita kaji refleks tappingnya. Menyentuh bagian yang rata, bayi akan berstimulasi untuk berjalan dengan menempatkan satu kakinya di depan kaki yang lain. Normal ya. Jadi pemeriksaannya sudah selesai, kita lakukan, kita pasang baju bayi. Jadi ini pura-puranya sudah saya pasang. Lalu kita pasang, kita ganti popok dan kita bedong lagi. Kita lakukan bedong. Sudah selesai, kita kembalikan kepada ibu bayi. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan tindakannya ya bu ya. Bayinya sehat ya bu, ya, tidak ada masalah kesehatan lainnya. Nanti ibu datang lagi ke sini untuk kontrol 2 minggu lagi ya bu ya. Iya bu. Baik bu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada bu. Baik ibu, terima kasih ya bu. Ya, bu.